Papa nggak berhak nyalain Mama. Karena Mama udah ngelakuin hal yang benar. Jo justru nyesel, Pak. Kenapa Mama nggak ngelakuin hal ini dari dulu? Aku minta mulai sekarang kalian keluar dari rumahku. Kasih, aku tidak akan pernah menjebloskan suamimu. Tapi aku minta tidak ada satu di antara kalian pun di rumahku lagi. Dan pernikahan itu pun tidak akan pernah terjadi. Aku tidak akan pernah mengizinkan cucuku menikah dengan anak seorang pembunuh. Kamu gak usah lagi nungguin saya. Kamu bebas sekarang. Kamu boleh milih laki-laki lain. Laki-laki yang direstuin sama Eyang. Bella, diam di tempat. Kamu tidak akan kemana-mana. Biarkan mereka pergi. Dia tidak pantas untuk kamu. Ayo pergi. Jo, aku mohon, jangan tinggalin aku. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Jojo, jangan pergi. Jangan pergi, Jo. Bella, maafin saya. Saya terpaksa ngelakuin ini. Maafin saya. Jo, yuk. Masuk. Jojo. Jojo. Bella, masuk. Cukup, Bella. Hapus air mata kamu. Buat apa kamu nangisin mereka? Mereka orang licik. Mereka tidak pantas ditangisin. Eyang minta kamu melupakan Jojo. Karena Eyang tidak akan merestui hubungan kalian sampai kapanpun. Eyang tidak akan mau lagi keluarga kita ada hubungan dengan keluarga pembunuh. Eyang jahat. Eyang egois. Bella, tunggu! Semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah lenyap. Semua yang aku bangun selama ini hilang begitu saja dalam waktu semalaman. Sekarang hidup aku nggak berguna lagi. Aku nggak berguna. Ya Allah, gimana gue harus cerita semuanya ke Aurel? Apa nanti setelah tahu semuanya, Aurel tetap bisa nerima gue? Kalau dia nggak bisa nerima gue lagi, gue harus gimana? Gue bisa mati kalau kehilangan Aurel. Gue udah bener-bener cinta sama dia. Ya Allah, kenapa ibu tiba-tiba bisa berubah begitu cepat? Aku sedih sekali karena harus kehilangan ibu. Padahal ibu adalah satu-satunya orang yang sudah kuanggap seperti orang tuaku sendiri. Maafin saya, Bella. Saya nggak punya pilihan lain selain ngelakuin ini. Saya terpaksa ninggalin kamu. Tapi saya janji, saya akan kembali menjemput kamu kalau saya udah siap. Saya minta kamu percaya pada kekuatan cinta kita. Bella, Eyang bukannya egois. Eyang melarang kamu berhubungan dengan Jojo. Kamu tahu sendiri kan? Apa yang dilakukan papanya ke orang tua kamu? Jojo tuh beda. Jojo anak yang baik. Jojo gak sama seperti papanya. Harusnya Eyang bisa lebih kenal Jojo lebih lama. Eyang harusnya lebih tahu siapa Jojo. Bukan aku. Cukup, Bella. Cukup. Jangan sebut-sebut nama itu lagi. Memangnya dia itu siapa?
Dia bukan siapa-siapa kamu. Eyang yang keluarga kamu. Satu-satunya yang masih hidup. Jadi yang harus dipilih bukan Jojo, tapi Eyang. Eyang nggak mau tahu ya. Kamu harus bisa melupakan Jojo. Dan ini demi kebaikan kamu sendiri. Ibu, aku butuh ibu. Seandainya ada ibu di sini, aku pengen ibu. Pak, ini rumah siapa, Pak? Ini rumah kita. Walaupun tidak terlalu besar, tapi lumayan lah. Nenek tua itu pikir Papa bodoh. Sebenarnya Papa sudah menduga sebelumnya kalau hal ini itu akan terjadi. Jadi Papa sudah mempersiapkan semuanya termasuk rumah ini. Dan tabungan yang cukup untuk kita semua. Jadi kita nggak kekurangan sesuatu apapun. Raffi pikir setelah kejadian itu Papa akan berubah. Tapi ternyata enggak. Papa tetap jadi orang yang jahat dan licik, Pak. Raffi benar-benar kecewa sama Papa. Pak, Raffi nggak mau tinggal di rumah dari hasil uang haram, Pak. Raffi! Raffi, tunggu! Kasih! Jojo! Pergi. Pergi semua. Raffi! Raffi! Raffi, tunggu Raffi. Mama mohon jangan pergi. Enggak, Ma. Raffi nggak mau hidup dari uang dengan cara yang kotor. Jo, sekalian ajak Mama pergi dari sini. Rumah ini cuma bikin masalah dan bikin sial. Raffi, kamu nggak boleh ngomong begitu, Nak. Kita ini satu keluarga, sayang. Kita harus tinggal serumah. Enggak, Ma. Raffi nggak bisa. Baru kali ini Raffi ngerasa seyakin ini, Ma. Tolong hargai keputusan Raffi. Baiklah, Raffi. Kamu sudah dewasa. Kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Mama tidak akan menahan kamu pergi. Pergilah, Nak. Mama akan selalu mendoakan kamu. Makasih, Ma. Jo, jaga Mama ya. Gue mau banget ikut sama lu, Raf. Gue juga nggak sudi hidup dari uang haramnya Papa. Tapi saat ini gue nggak bisa pergi karena gue harus jagain Mama. Gue takut kalau nggak ada gue, Papa bisa berbuat yang enggak sama Mama. Jo, sekarang kamu ada di mana? Gimana aku bisa ngelewatin semua ini tanpa kamu? Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Ngapain nangis? Kamu lihat Raffi? Hah? Dasar anak ngatur diri. Main pergi begitu aja. Ini semua salah kamu, Kasih. Karena kamu tidak bisa mendidik dia. Papa nggak bisa terus-terusan nyalain Mama. Papa nggak nyadar apa? Selama ini, sumber masalah di keluarga kita adalah Papa. Jadi sekarang kamu ikutin nyalahin Papa, iya? Hah?
Jo dan Mama udah nggak tahan ngeliat sikap Papa yang keras kepala dan maunya menang sendiri. Kita akan pergi dari rumah ini, Pak. Iya, kami akan pergi dari rumah ini. Semoga Papa betah di rumah ini. Kalian mau pergi semuanya? Iya, pergi. Ayo pergi! Pergi kalian! Pergi kalian! Jo, kita mau tinggal di mana, Jo? Mama tenang aja. Kita bisa ngontrak rumah, Ma. Jo punya sedikit tabungan. Jo yakin kita pasti bisa bertahan hidup. Kita nggak butuh Papa, Ma. Raffi bener, Ma. Akan lebih baik kalau kita meninggalkan rumah ini lebih cepat. Karena Papa nggak akan berubah, Ma. Papa akan selalu berusaha untuk mendapatkan apapun keinginannya. Seperti apa yang udah dia lakuin ke Bella. Udah cukup, Ma. Kita nggak usah lagi jadi bagian dari kejahatannya Papa. Mama tenang aja. Kita nggak butuh Papa, Ma. Kita pasti bisa bertahan hidup. Karena Allah pasti akan membantu kita. Kita pergi sekarang, Ma. Ya Allah, Pak. Ini hati Juleha ya. Ya Allah, udah dikduk banget, Pak. Ini hati khawatir banget sama si Bella. Takut gitu. Tuh si Bella kenapa-napa di sono. Ya Allah, mana tuh si Bella katanya ya. Udah janji mau nelpon, mau kasih kabar. Sampai sekarang, Bapak. Kagak nelpon-nelpon juga tuh anak. Sama, Bu. Bapak juga nggak tahu, ingat Bella aja terus. Nggak tenang ya, kenapa ya? Pak, apa gini aja, Pak? Kita ke sono aja. Ke tempat Ibu Sari. Kita langsung aja ngeliat tuh si Bella gimana keadaannya. Ye. Ah, itu Bapak setuju. Bapak kayaknya akan lebih tenang. Tidak akan khawatir lagi kalau lihat Bella secara langsung. Ya udah, yuk. Lina, aduh, kagak pakai deh ya, kagak pakai ikutan segala lo. Mendingan lo sana mandi, berangkat kerja. Kalau lo telat, ntar dipecat baru tau rasa lo. Sana. Ya maaf ya, Bapak sama Ibu belum bisa ngajak kamu. Kenapa sih kok nggak boleh ikut? Aku juga pengen tahu keadaannya Bella seperti apa. Waduh Lina, kagak ada ya, kagak. Emangnya lo pikir, nih ibu kagak tahu niat lo sebenarnya apa? Lina, lo mana mungkin ya nggak khawatirin tuh si Bella. Palingan juga lo cuman pengen aja tinggal di sono, ya kan? Ya, kalaupun kamu ikut, ngapain di sana juga nggak ada yang bisa dikerjain. Ntar malah bikin masalah. Kenapa sih? Bapak sama Ibu jahat banget sama aku. Gak bisa lihat anaknya seneng dikit apa? Kayaknya tuh Bapak sama Ibu gak sayang deh sama aku. Soalnya dikit-dikit Bella, apa-apa Bella. Ya Allah, mau sampai kapan Bella terus-terusan murung dan marah sama aku? Dia harusnya mengerti kalau semua yang aku lakukan adalah untuk kebaikannya. Tapi kenapa dia nggak mau mendengarkan aku? Berarti harus ada orang lain yang bisa memberikan pengertian. Astagfirullahalazim, Lina. Ya Allah ya Robi. Bisa-bisanya ya lo tuh ngomong begitu ya? Siapa yang bilang kalau nih ibu sama bapak kagak sayang sama lu, ha? Siapa yang bilang? Nih, ibu ya nyerocos mulu, ngomelin lo mulu. Bukannya nape-nape, karena ibu masih peduli sama lu, karena ibu sayang sama lu. Lu salah, ya kok udah diomelin. Ya, Bapak sama Ibu juga bisa begini kan, bisa galak begini karena ulah kamu sendiri. Makanya kamu cepat sadar, berubah, ya. Karena bagaimanapun, manusia yang rugi itu adalah manusia yang tidak ingin merubah dirinya dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik. Tuh, mulai ceramah lagi deh. Ya Allah, kenapa ini getar-getar? Ya Allah, ada telepon. Pak, telepon dari nomor rumahnya Bu Sari ini. Jangan-jangan si Bella ya? Ya udah coba langsung tanyain bagaimana keadaan Bella, ya. Iya, halo Bella. Assalamualaikum Bu Juleha. Ini dengan Bu Sari. Ya Allah, maaf ya Bu Sari. Kita kirain tuh tadi si Bella. Ya Allah, maaf. Bu Sari itu gimana keadaan si Bella? Baik-baik aja man dia ya? Begini, dari tadi malam
Bella itu murung sekali. Dan dia ngurung terus, nggak mau keluar dari kamar. Kelihatannya dia sedih dan nangis terus. Kenapa bisa begitu ya, Bu? Bella sedih karena saya memutuskan pertunangannya dengan Jojo. Ya Allah, ya Robi. Emangnya kenapa, Bu? Kok sampai begitu kejadiannya, Bu? Nanti saya ceritakan panjang lebarnya. Lebih baik Ibu dan Bapak kesini, ke rumah saya. Saya tunggu ya. Iya. Saya sama Bapak nanti bakalan ke sono sekarang juga, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bella kenapa, Bu? Kenapa? Ada apa sama Bella? Ya Allah, Pak. Gawat banget ini, Pak. Entu Bu Sari ngebatalin pertemuan Pak Jojo sama si Bella. Ya Allah, tuh si Bella kasihan banget, Pak. Dia butuh kita, Pak. Kita ke sono sekarang ya, Pak, ya. Ayo. Ya udah, Ibu. Kita berangkat sekarang, yuk. Aku ikut ya. Ya udah. Lu kerja, sono kerja, kagak usah ikut lo, ah. Ya ampun, aku kan pengen tahu keadaan Bella seperti apa. Aku janji deh, nggak bakalan bikin masalah lagi. Sumpah. Beneran ya? Janji lo ya, janji ya. Iya. Yuk. Enggak, Pak. Mulai sekarang Papa harus bisa menerima Bella. Karena sebentar lagi Bella akan menjadi bagian dari keluarga kita, Pak. Ini bagus banget buat saya, Jo. Bella, mulai sekarang kita akan selalu bersama. Dan kita nggak akan terpisahkan. Jo, sekarang kamu ada di mana? Gimana aku bisa ngelewatin semua ini tanpa kamu? Kamu adalah semangat hidup aku. Tapi sekarang kamu pergi ninggalin aku. Aku harus gimana, Jo? Ibu mau ingetin kalau kagak baik, Bella. Kalau lo untuk ngelawan nenek lo sendiri. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Supri, Bu Juleha, terima kasih ya atas kedatangannya. Maaf, Bu Sari. Untuk si Belanya di mana? Ada di kamar. Dari tadi mengurung diri terus, nggak mau keluar kamar. Ya Allah, kasihan amat itu si Bella. Maaf ya Bu Sari ya, ini kalau boleh tahu gitu, emangnya kenapa ya Bu? Kok Bu Sari sampai ngebatalin pertunangan untuk si Bella sama Pak Jojo? Kenapa Bu? Saya tidak mau menikahkan Bella dengan keturunan pembunuh. Yang pembunuh itu siapa? Surya. Ternyata Suryalah yang menyebabkan kedua orang tua Bella meninggal. Sehingga Bella menjadi anak yatim piatu. Apalagi Kasih ikut menyembunyikan kebenaran selama bertahun-tahun dari saya. Jadi saya kecewa sekali sama mereka. Dan saya tidak mau ada hubungan lagi dengan mereka. Sekarang sebaiknya Ibu sama Bapak temui Bella. Tolong berikan pengertian pada Bella bahwa apa yang dilakukan oleh saya untuk kebaikan Bella sendiri. Iya Bu, iya. Kita bakalan membantu si Bella, iya. Berarti sekarang Jojo dan keluarganya udah nggak tinggal lagi di sini. Dan Bella tinggal sendirian di rumah sepeda ini. Gak mungkin kan Bella menikmati semua ini sendirian. Dia butuh teman buat berbagi. Kayaknya aku bisa manfaatin kesempatan ini buat tinggal di sini. Bella buka, Bella! Bella! Ibu.
udah ya. Udah. Lu jangan nangis mulu, udah dong Bella. Ini pan ibu sama bapak ada di mari. Udah bicaranya di dalam saja. Jangan di depan pintu begini. Yuk. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Supri dan Bu Juleha bisa meyakinkan Bella. Bu Sari nggak usah cemas ya. Aku yakin kok Bapak sama Ibu bisa ngeyakinin Bella. Karena Bapak sama Ibu itu udah nganggap Bella seperti anak kandung sendiri. Bahkan Bapak sama Ibu lebih sayang sama Bella dibandingin sama aku. Sekarang Bella pasti sedih banget deh. Soalnya udah gak ada lagi teman ngobrolnya dia. Biasanya kan Bella curhat sama Ibu. Tapi aku yakin kalau Bapak sama Ibu sekarang ada, pasti Bella bakal lebih tenang, Bu. Kamu benar, Lina. Mungkin sebaiknya kalian tinggal di rumah ini. Biar Bella nggak kesepian. Dengan demikian, dia bisa cepat melupakan Jojo. Nggak usah, Bu Sari. Setiap waktu pasti kita bakalan bisa ketemu sama Bella kok. Dan kami juga nggak enak kalau tinggal di rumah ini. Kenapa merasa nggak enak? Kalian kan sudah jadi keluarga kami. Bagus. Langkah pertama aku berhasil. Ibu tahu banget apa yang ada dirasain sama lu sekarang. Lu pasti sedih banget. Apalagi tuh nenek lu udah mutusin pertunangan lu sama si Pak Jojo. Ibu bisa ngerti Bella perasaan lu. Ibu tahu banget. Tapi Bella, ya, Ibu mau ingetin ke lu, kagak baik Bella. Kalau lo untuk ngelawan nenek lo sendiri, ya. Untuk nenek lo lagi kesel, Bella. Dia tuh lagi kesel banget, ya. Jadi mendingan lo kagak usah ngelawanin dia, ya. Nanti yang ada, dia makin keras sama lo. Mendingan sekarang lo tenang aja dulu ya, Bella, ya. Tunggu sampai nenek lo itu juga tenang. Udah itu, baru deh lo coba lo omongin baik-baik masalah urusan lo sama Pak Jojo. Ibu yakin banget kok kalau udah tenang, untuk nenek lo pasti bakalan ngerti. Iya, Ibu benar. Mungkin sekarang Eyang lagi emosi atas apa yang udah terjadi. Bella harus bisa lebih sabar. Ibu benar, Bu. Nah, baguslah. Itu tandanya kamu sudah mengerti. Nah, sekarang mah lebih baik kita keluar bersama. Terus kamu minta maaf sama nenek kamu, ya. Nggak usah dipedulikan siapa yang salah, nenek kamu atau siapa yang salah. Udah, lupakan saja. Yang jelas, beliau adalah orang tua yang harus dihormati, ya. Ayo. Iya, Pak. Memang sebaiknya kalian tinggal di sini, biar bisa menemani Bella. Eyang, maafin aku ya atas sikap aku tadi. Aku ngaku aku salah karena aku nggak mau dengerin omongan Eyang. Syukurlah, akhirnya kamu menyadari apa yang harus kamu lakukan sebaiknya. Bu Juleha, Pak Supri, sebaiknya kalian tinggal di sini, biar Bella ada teman. Waduh, kagak di Bu, kagak. Aduh, kita kagak enak kalau tinggal di mari. Ya Allah, lagian kita bukan siapa-siapa, Bu. Iya, Bu. Aduh, terima kasih atas tawarannya, tapi kayaknya kami tidak bisa tinggal di sini. Aduh, kalian ini ngomong apa sih? Kalian ini sudah saya anggap seperti keluarga sendiri, lebih dari keluarga. Maksud saya biar Bella tidak kesepian. Kalau ada kalian, Bella ada teman. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak mau terima tawaran Ibu Sari. Lihat aja, aku akan pastiin kalau Ibu dan Bapak akan terima tawarannya Bu Sari. Akhirnya, aku juga bakal nikmati semua kekayaan yang kamu miliki, Bella. Malah lebih. Lihat aja. Maaf ya, Ma. Jo cuma bisa nyewain rumah kayak gini. Jo belum bisa ngontrak rumah yang lebih besar. Gak apa-apa, Jo. Ini juga Mama udah bersyukur sekali kita punya tempat tinggal seperti ini. Mama cuma sedih dan khawatir sama papa kamu. Udahlah, Ma. Mama ngapain masih mikirin papa? Mama nggak usah khawatir sama papa. Mudah-mudahan aja papa bisa belajar dari semua kejadian yang terjadi ini. Iya. Kita doakan saja sama-sama. Jo pergi keluar sebentar ya.
Jo mau cari kerja, sama Jo mau cari Raffi. Mudah-mudahan semuanya lancar ya, Jo. Mudah-mudahan kamu cepat dapat kerja. Hati-hati di jalan ya. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak sama istri sama aja. Mereka kurang ajar. Nggak bisa menghormati apa yang aku usahakan selama ini. Mereka nggak tahu apa. Kalau yang aku usahain selama ini untuk mereka, untuk siapa lagi? Sekarang mereka pergi dari aku semuanya. Sama siapa aku harus mengadu? Ya, Tarik. Iya, Tarik. Aku harus telepon Tarik. Karena dia pernah berjanji sama aku kalau dia mau setia dalam situasi apapun. Aduh, jadi ntar aja deh angkatnya. Aduh, aku angkat telepon dulu. Halo. Halo, Tarik. Bentar dong. Kamu sama cowok? Iya, kenapa? Kok kamu sama cowok lain sih? Hah? Namanya kenapa? Anda nggak suka? Dengar ya, saya ini cuma sekretaris Anda, nggak lebih. Istri bukan, anak bukan. Jadi Anda nggak berhak melarang saya apapun. Dasar perempuan munafik. Perempuan bermuka dua kamu. Kamu pernah berjanji sama saya kalau kamu mau setia. Tapi sekarang, kamu lupa ya? Hah? Kamu pernah nyuruh saya membunuh Kasih. Kurang ajar kamu. Ah, udahlah. Saya rasa semuanya udah cukup ya. Saya nggak mau berhubungan lagi dengan Anda. Karena saya nggak mau terlibat lebih jauh. Dengar ya, Anda itu udah terlibat banyak masalah. Jadi saya minta mulai sekarang jangan pernah hubungin saya lagi. Ngerti? Perempuan-perempuan munafik semuanya. Aku lagi senang mereka pada kumpul, ada di sisi aku. Sekarang mana? Mana mereka semuanya? Mereka semua pergi meninggalkan aku. Mereka pergi semua. Saya kangen sama kamu. Saya juga senang bisa dengar suara kamu. Saya juga benar-benar kangen sama kamu. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Aurel, aku bukanlah Raffi yang kamu kenal kemarin. Aku bukan siapa-siapa. Sekarang ini keluarga aku udah diusir sama Yang Sari karena ternyata papa aku udah mencelakakan anak dan menantunya sampai mereka meninggal. Tapi aku udah bisa nerima semuanya kok. Aurel, sekarang kamu udah tahu semuanya kan? Aku bukan anak orang kaya, pemilik hotel ternama di Indonesia. Aku bukan siapa-siapa. Aku nggak punya apa-apa lagi. Jadi sekarang, semua terserah kamu. Kamu mau melanjutkan rencana pernikahan kita atau enggak? Itu terserah kamu. Raf, kamu kok bisa mikir kayak gitu sih? Aku tulus mencintai kamu. Aku nggak peduli mau kamu kaya, mau kamu miskin. Aku sayang sama kamu. Dan yang aku mau, ya kamu. Ya udah, kamu nggak usah khawatir ya. Kita ngomong ke orang tua aku. Makasih ya. Kamu benar-benar gadis yang aku tunggu selama ini. Gadis yang memiliki cinta yang tulus. Oh iya,
Jojo gimana? Pasti dia udah ninggalin rumah sama mama. Aku tahu banget karakter dia kayak apa. Dia itu orang tanggung jawabku. Gimana, Pak? Maaf Pak, kalau untuk sekarang kayaknya belum ada lowongan buat Bapak. Mungkin habis lebaran Bapak bisa kembali lagi. Maaf, untuk saat ini belum ada pekerjaan yang cocok untuk Anda. Ya apalagi melihat latar belakang Anda. Saya mau kok kerja di bagian apa aja, Pak? Di bagian lain sudah tidak ada lowongan lagi. Lebih baik Anda kembali lagi lain kali. Po Jule, Empo tuh mau kemana sih, Po? Empo mau ninggalin kita berdua ya? Terus kalau misalnya Ellen ntar kangen sama Empo bagaimana? Kangen sama ceweknya Empo, bawelnya Empo, judusnya Empo, mulus nyinyirnya Empo, suka Empo suka nyembur, bagaimana, Po? Elan, bisa banget ya lo ngomongnya kangen-kangen. Tenang aja, emang kita mau pergi kemana? Mau pindah kemana? Keluar negeri ono, kepala terus ono ya kagak. Kita masih di Jakarta juga. Ya lu kok kangen tinggal ketemu, kerang-kering aja ke rumah ketemuan deh beres. Lu tuh. Iya juga sih, Po. Tapi sekarang kan si Bella udah berbeda, ya? Dia udah jadi orang kaya. Sedikitnya Empo kecipratan. Nah, ntar kita bagaimana? Masih tinggal di kampung ini. Terus ntar si Bella ngelupain kita lagi. Iya kan, Timun Suri? Betul. Kali ini saya setuju apa yang dikatakan oleh saudara Elan. Bener, Po. Sekarang begini, Po. Kali aja suatu saat kita ketemu sama Bella di tengah jalan, iya kan? Terus kita panggil, kita sautin, Bella. Si Bella nyokin kita. Kan pengsin, Po. Masa preman tanah abang gang senggol dicuekin, apalagi sama mantan sendiri. Tuh, garing tahu. Ya elah, ini ngarep banget mantan lu. Kagak kali. Udah, lu pade. Tenang aja deh, Entuh si Bella. Nih, ibunya tahu banget kalau tuh Bella tuh anaknya baik, ya. Dia pasti bakalan mau berteman sama siapa aja, apalagi sama lu berdua. Pastinya tetap kenal deh, Nih ya, jujur aja nih ibu mau ngomong ya. Ibu bangga banget bisa ngegedein untuk si Bella ya. Ya, beda banget deh. Kayak anak ibu tuh, yang satu lagi. Oh iya tuh. Yang mukanya kayak bapau, kembung bener. Iya, yang itu mah kebi, manyun mulu kayak kiong. Bella, saya benar-benar kangen sama kamu. Saya pengen ketemu sama kamu. Semula ku tak yakin kau lakukan ini padaku. Jo. Halo, Bella. Saya senang banget bisa dengar suara kamu, Jo. Saya kangen sama kamu. Saya juga senang bisa dengar suara kamu. Saya juga benar-benar kangen sama kamu. Makanya saya telepon kamu. Bella, saya pengen ketemu sama kamu. Jo, saya juga pengen banget bisa ketemu sama kamu. Tapi susah buat kita ketemu, Jo. Karena Eyang sekarang selalu ngawasin saya. Saya yakin kalau Eyang tahu kita telepon-teleponan, pasti Eyang juga bakalan marah. Apalagi kita ketemu. Iya, tapi saya pengen ketemu sama kamu, Bella. Saya benar-benar kangen sama kamu. Bella? Bel? Eyang, Jo, ada Eyang, Jo. Nanti saya telepon kamu ya. Bella, gue kangen sama lo. Ayo masuk. Anggap saja ini rumah sendiri ya. Bu, apa nggak sebaiknya kita pulang aja ke rumah, Bu? Bapak mah nggak enak tuh tinggal di rumah seperti ini mah. Ya, Bu, kami mah pulang aja lah ke rumah. Ada rumahnya di sini mah. Begini, aduh, nggak enak, Bu, saya. Bu ya.
Jangan. Saya betul-betul berharap kalian akan tinggal di sini. Saya melakukan semua ini karena saya sangat-sangat berterima kasih pada kalian yang sudah membesarkan Bella dan mendidik dia dengan baik. Ibu, Bapak. Bella. Mulai sekarang, Ibu dan Bapak akan tinggal di sini. Serius sayang? Alhamdulillah, Bella seneng banget dengernya. Bagaimana mungkin Bella bisa hilang begitu saja? Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Makanya Lan, aku sekarang sedih banget. Aku nggak bisa ketemu sama Jojo. Ibu Sari ngelarang kita untuk ketemu. Jangan kan ketemu, teleponan aja aku udah nggak bisa. Padahal aku pengen banget ketemu sama Jojo. Bener nih, ini perasaan Bang Oim udah mulai nggak enak. Pasti ada nggak beres, pasti bakalan ribet. Begini ya Bel, kalau kata gue bilang mah, kalau emang lu bener-bener sayang sama si Jojo, cinta sama si Jojo, lu tungguin aja dia. Soalnya kayaknya si Jojo itu lagi drop banget. Nah, kalau orang lagi drop, mesti dicas kayak Aki. Nah, lu temuin dia. Dia lagi butuh teman curhat, teman sharing. Lu support dah. Pasti dia seneng. Seneng banget, ya kan? Iya, kamu bener Lan. Makasih banget ya. Kamu udah mau dengerin aku cerita dan kamu juga udah ngasih saran buat aku. Udah. Jangan terlalu berlebihan, nggak enak. Biasa aja. Siapa dulu dong? Bang Oim gitu kan? Preman Tanah Abang Gang Senggol. Lu apaan sih? Kayak ngerti aja. Dari tadi kan gue ngomong, lu coba ngomong apaan? Kagak, otak lu kagak bisa dipakai, udah karatan. Bisa aja lu bencong pensiunan, ngomong doang lu. Eyang, bagaimanapun juga Eyang harus hati-hati. Eyang tuh harus awasin Bella baik-baik. Ya, Eyang tahu sendiri kan, Bella itu anaknya keras kepala. Jadi kalau kita nggak awasin dia baik-baik, dia pasti bakalan cari cara dan cari jalan untuk ketemuan sama Jojo. Benar juga sih. Ya sudah, sekarang kamu harus bantu awasin dia ya. Jangan sampai dia berhubungan lagi dengan anak Surya itu. Tenang aja, Yang. Aku dengan senang hati ngelakuin ini semua untuk Eyang. Tapi untuk si Bella, apa bahagia ya ditinggal di rumah kayak begini ya Pak? Ya, kita mah sebagai orang tua hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan dan barokah kepada kita semua, khususnya Bella. Pak, tapi nih hati Juleha kagak bisa bohong. Tetap aja khawatir abis itu si Bella seharian mukanya sedih aja. Ya Allah. Pak, apa Juleha nemuin Bella dulu bentar kali ya? Ya? Hore ya, silakan. Kebuka kagak dikunci. Bella. Bella. Bel. Lah. Kosong ya? Lina, sih, lu ngeliat Bella kagak? Ya, paling pergi ketemuan sama Jojo. Soalnya aku dengar dia mau ketemu sama Jojo. Lu entuh ya kalau ngomong sembarangan aja ngaco. Ya udah kalau nggak percaya, daripada pusing-pusing, mending langsung teleponnya Bella aja, tanya dia di mana. Ini lagi tuh anaknya. Ada apa ini? Kayaknya Bella pergi ya, Yang. Tapi nggak tahu kemana. Mungkin ketemuan sama Jojo kali, tapi handphonenya nggak dibawa. Apa? Yang harus lihat. Mana Bella? Bu Sari, itu kayaknya si Bellanya pergi, Bu. Tapi dia kagak bawa apa-apa nih. HP sama dompetnya masih ada di mari. Enggak,
Nggak mungkin Bella pergi. Apalagi dompet dan HP-nya masih ditinggal. Dia pasti masih di rumah. Tejo! Tejo! Ji dalam, Yang. Cepat cari Bella. Bilang dipanggil saya. Tolong cari ya. Pasti dia sekitar sini. Baik, Yang. Semua orang sekarang panik karena tahu Bella sekarang sedang berusaha nemuin Jojo. Dari mana lo? Gimana? Udah dapat kerjaan? Belum, Jo. Lu gimana? Udah dapat? Gue juga belum, Raf. Sekarang gue sendiri bingung kita mesti gimana. Tenang aja. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Iya, gue percaya sama itu. Cuma sekarang gue khawatir sama Bella. Sampai sekarang gue masih belum bisa ketemu sama Bella. Tadi gue udah telepon dia, Raf. Gue udah ngomong sama dia. Tapi handphonenya dimatiin. Begitu dengar ada suara dari Eyang, gue jadi khawatir sama dia, Raf. Jo, lu tau Bella kan? Dia itu cewek tangguh, gitu. Bahkan dia lebih tangguh daripada kita berdua. Jadi gue yakin Bella bisa ngadepin masalah ini. Ini cuma masalah waktu aja kok. Tapi kenapa sekarang waktu jadi semakin lambat ya? Gue kangen sama Bella, Raf. Gue khawatir sama dia. Gue sendiri nggak tahu kenapa. Jo, udah. Sekarang lu tenang aja ya. Gue yakin semuanya pasti baik-baik aja. Maaf Yang Sari, saya nggak berhasil nemuin Mbak Bella. Tapi saya udah cari kemana-mana Yang. Tapi tetap nggak ketemu juga. Dan saya udah tanya sama semua orang yang ada di sini. Mereka semua nggak ada yang tahu Mbak Bella ada di mana. Bahkan di antara mereka nggak ada yang lihat Mbak Bella keluar atau pergi dari rumah ini Yang. Bagaimana mungkin Bella bisa hilang begitu saja? Cinta tak lagi. Kalau nanti Jojo kesini, kembalikan Bella secepatnya. Kalau tidak, aku akan lapor ke polisi. Misi Mbak, lu pernah lihat dia? Belum pernah lihat tuh, Mas. Enggak pernah, Mas. Belum. Makasih ya. Biar tahu rasa nenek tua itu. Sekarang dia ditinggalin sama cucu kesayangannya. Rasain kamu. Gimana rasanya hidup sendiri? Ya Allah. Tolong lindungilah Bella dimanapun dia berada sekarang. Bantu aku untuk menemukan Bella, ya Allah. Bila aku tak baik untukmu, bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan.